Anak-anak, pada suatu hari ada serombongan anak-anak berserta dengan guru-guru mengadakan tur. Kali ini tur mereka sangat istimewa, sangat menyenangkan karena mereka akan menjelajah gua-gua. Dan malamnya mereka akan berkemah di dalam salah satu gua yang mereka jelajahi itu. Apa itu gua? Boleh bertanya kepada mama ya, apa itu gua? Wah, piknik mereka asik sekali hari itu. Karena itu dari pagi mereka sudah semangat. Ya. Lalu kemudian seharian itu mereka bersama dengan guru-guru dan teman-teman menjelajah dari gua yang satu ke gua yang lain dan seterusnya. Ketika mereka sedang menjelajah gua-gua itu, mereka mendengar ada suara yang keras sekali dan itu adalah suara deru dari bulldozer. Apa itu bulldozer? Papa pasti tahu apa itu bulldozer, ya. Rupa-rupanya gua-gua itu sebagian sedang diperbaiki. Mereka sedang membuat jalan yang bisa dengan mudah dilalui oleh orang-orang yang menggunakan kursi roda. Tetapi anak-anak itu tidak peduli dengan suara bulldozer yang keras sekali. Mereka lebih asik menikmati gua demi gua. Nah, sampai akhirnya sudah mulai gelap. Lalu guru-guru mengajak mereka masuk ke dalam sebuah gua. Di sana sudah tersedia kemah dan mereka akan bermalam di sana bersama dengan teman-teman dan guru-gurunya. Asik sekali bukan? Ya. Pengalaman hari itu menyenangkan sekali, tetapi sayang anak-anak. Karena salah seorang dari mereka yang bernama Indro tiba-tiba merasa sakit, kepalanya sakit sekali dan dia merasa mual. Lalu dia mulai muntah-muntah. Tidak selesai muntah-muntahnya terus-menerus dan dia semakin lemah, semakin tidak memiliki kekuatan. Kemudian guru-guru dan anak-anak yang lain berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah Indro, sembuhkanlah dia. Karena kami semua harus tidur, Tuhan Yesus. Kami sudah lelah, kami sudah mengantuk. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi Indro tetap sakit. Kepalanya sakit, dia tetap muntah-muntah terus-menerus. Sampai akhirnya tengah malam Indro berkata kepada gurunya, "Aku tidak kuat. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku dari sini, aku sakit." Ketika mendengar Indro ini menangis dan meminta keluar dari tempat itu, kakak Indro yang juga ikut bersama dengan rombongan itu segera berkata kepada guru-gurunya, "Kalau Indro keluar, aku juga keluar." Guru-guru mulai berpikir apa yang harus mereka lakukan dan akhirnya guru-guru sepakat. 2 anak keluar berarti semua harus keluar dari tempat itu. Mereka segera membangunkan anak-anak yang sudah mulai tertidur. Anak-anak itu kemudian berkata, "Aku ngantuk." Ada yang matanya cuma 5 watt, lelah sekali, ngantuk sekali. Lalu ada yang berkata, "Aduh, kok aku dibangunin nih, jadi sakit kepala aku." Ada yang mulai merasa perutnya tidak enak. "Kenapa toh dibangunin? Aku kan jadi gak enak perutnya." Tapi guru-guru berkata, "Ayo kita semua keluar. Indro harus dibawa ke rumah sakit." Mereka segera keluar dari tempat itu dan mereka segera menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter dan perawat melihat bukan hanya Indro yang harus diperiksa. Segera guru dan anak-anak yang lain pun diperiksa oleh para dokter di rumah sakit itu. Dan hasilnya semua dari mereka keracunan karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Papa pasti tahu. Bertanyalah kepada Papa apa itu karbon monoksida. Anak-anak, rupa-rupanya bulldozer tadi
tidak hanya mengeluarkan suara bising, tetapi asap knalpot dari bulldozer itu ternyata masuk ke dalam gua-gua, khususnya gua tempat di mana anak-anak itu bermalam di dalam kemah. Nah, asap-asap itulah yang kemudian membuat udara di dalam kemah tersebut tidak lagi menjadi bagus. Asap-asap yang sudah bercampur dengan udara di dalam gua tersebut, itulah yang membuat Indro menjadi sakit. Yang membuat Indro menjadi mual dan muntah-muntah, bahkan yang membuat semua orang itu keracunan. Tuhan menolong mereka bukan dengan mengabulkan doa mereka meminta Indro sembuh dan semua bisa tidur pulas. Karena sangat berbahaya kalau mereka semua tertidur di kemah itu. Tetapi Tuhan mengabulkan doa mereka dengan cara membuat Indro terus merasa sakit dan tidak nyaman di tempat itu sehingga meminta keluar dari tempat itu. Mazmur pasal 124 ayat 8 berkata kepada kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan itu penolong kita, Tuhan itu penyelamat kita, dan Tuhan selalu mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Cara yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita tidak pernah sama. Bangsa Israel pernah ditolong oleh Tuhan dengan cara diberi makan mana, roti surga. Tuhan pernah menolong bangsa Israel dengan cara berjalan di tengah laut Tebrau yang terbelah menjadi dua. Tuhan pernah menolong bangsa Israel dengan cara mengelilingi tembok Yeriko 7 hari. Dan tembok itu menjadi roboh. Dan mereka bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Di dalam perjanjian baru kita melihat banyak cara Tuhan lakukan untuk menolong manusia. Tuhan pernah menolong manusia dengan cara mengubah air menjadi anggur. Tuhan pernah menolong manusia dengan cara melipat gandakan roti. 5 roti 2 ikan menjadi banyak sekali, cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan pernah menolong orang lumpuh, orang buta, orang tuli. Tuhan juga pernah menolong membangkitkan orang yang mati. Tetapi Tuhan juga pernah menolong dengan cara yang sangat mudah. Ketika seorang perempuan sakit dan hanya menyentuh jubah Yesus, orang ini mendapatkan pertolongan. Banyak cara disediakan Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan adalah penyelamat kita, karena itu Dia akan selalu siap sedia menolong kita. Anak-anak, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, siap untuk menolong kita dengan berbagai macam cara. Tuhan beserta kita. Amin.